Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu data dan pengumpulan data mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Selanjutnya, kelompok kami ini terdiri dari yang pertama saya sendiri, Jasripani, kemudian ada Dini Ayu Lestari, kemudian ada Yohana Tiofani, kemudian ada Fitrian Nurlisdianingrum, kemudian ada Safira Nida, dan yang terakhir ada Bayu Amasyah. Nah, di sini kita akan bahas data dan pengumpulan data. Data dan pengumpulan data ini merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Karena hal ini menjadi titik penting karena dalam sebuah penelitian wajib mempunyai data di lapangan sebagai bukti kebenaran untuk hasil penelitian tersebut. Nah, sebagaimana fungsi data untuk memecahkan sebuah masalah dan kemudian menentukan suatu kebijakan serta keputusan. Data yang diperoleh juga dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap implementasi suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, data berfungsi sebagai dasar suatu penelitian atau perencanaan dalam sebuah kegiatan. Dalam perancangan data terdapat beberapa runtutan pengumpulan data, diantaranya seperti observasi, kuesioner, dan wawancara. Nah, di sini saya akan menjelaskan observasi. Observasi itu adalah pengamatan. Jenis-jenis teknik pengumpulan data yang pertama adalah observasi. Kemudian ada kuesioner. Jenis-jenis teknik pengumpulan data yang kedua adalah kuesioner, kemudian wawancara. Nah, next. Data dan pengumpulan data ini merupakan hal yang sangat berkaitan erat dalam suatu penelitian. Data kuantitatif adalah data yang bisa diukur, diberi nilai numerik, dan dihitung. Data ini cocok digunakan untuk data analisis statistik. Sedangkan dalam penelitian kuantitatif, dikenal teknik pengumpulan data seperti wawancara, angket, dan observasi. Sedangkan dalam penelitian kualitatif, dikenal dengan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya. Pada Fitri, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang data dan pengumpulan data. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari pengertian data. Pengertian data. Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh melalui suatu proses yang investigasi survei atau observasi yang dicatat dan dikumpulkan, baik dalam bentuk angka maupun pengamatan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari suatu gejala tertentu. Data juga merupakan fakta tentang karakteristik dari suatu gejala yang dimana terdapat suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan. Istilah data juga merupakan bentuk jamak atau plural yang menunjukkan pada suatu observasi kelompok yang berbentuk tunggal atau singuler ialah datum yang menunjukkan tiap bagian-bagian dari observasi. Istilah data digunakan untuk menggambarkan pola-pola respon yang dicatat dari responden untuk suatu instrumen yang digunakan dalam penelitian. Lanjut. Data yang dikumpulkan banyak sekali, seperti catatan di lapangan, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan juga mengkategorikan. Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan menentukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif. Oleh karena itu, analisis dan data merupakan bagian yang amat penting karena dengan analisis ini suatu data dapat diberikan arti dalam makna berguna untuk masalah penelitian. Data juga dikumpulkan oleh peneliti tidak akan ada gunanya apabila tidak dianalisis terlebih dahulu. Dalam proses analisis, data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan,
yang sudah ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Walaupun begitu, penting dalam dunia pendidikan, analisis data merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan kemampuan dalam pemahaman tertentu dalam menyelesaikannya. Selanjutnya itu ada pengelompokan data. Pengelompokan data merupakan salah satu tahap yang dilakukan dalam proses pengolahan data. Tujuannya adalah agar data yang digunakan bisa terlihat lebih rapi dan terorganisir. Hal ini menjadikan data menjadi lebih mudah dibaca dan perbandingan antara data menjadi jelas. Pengelompokan data bertujuan untuk mengelompokkan data yang sama di dalam satu tabel menjadi satu kelompok data. Manfaat dari pengelompokan data ini adalah untuk membantu kita mengelompokkan data yang banyak dan bervariasi ke dalam satu kelompok data yang sama agar kita mengetahui lebih cermat terkait dengan jumlah data yang banyak namun dapat diringkas dalam kelompok data tertentu. Manfaat dari pengelompokan data ini adalah untuk membantu kita mengelompokkan data yang lebih banyak dan bervariasi ke dalam satu kelompok data yang sama agar kita mengetahui lebih cermat terkait jumlah data yang banyak namun dapat diringkas dalam kelompok data tertentu. Contoh sederhananya seperti misalnya terdapat 100 mahasiswa. Baru ada data kualitatif. Pengelompokan data pertama, pengelompokan data berdasarkan tipenya, yaitu ada data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak bisa dilakukan operasi aritmatika atau penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Data seperti ini bisa juga disebut sebagai data kategori nominal, representasi dari sesuatu. Contohnya, ada data seperti gender, misalkan angka 1 saya tulis sebagai representasi dari pria dan 2 sebagai wanita. Yang kedua itu ada ordinal, itu urutan dari data menjadi penting. Contohnya skala Likert, misalnya angka 1 sampai 6 sebagai representasi dari tingkat kesukaan atau kesetujuan, atau sangat suka sampai sangat tidak suka. Lalu ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang bisa dilakukan operasi aritmatika atau penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Data seperti ini kita akan sebut sebagai data numerik. Yang A itu ada diskrit, bilangan bulat atau integer, contoh banyak anak, banyak karyawan, dan lain-lain. Yang B ada kontinu, bilangan real yang mengandung koma, contoh tinggi badan, berat badan. Lalu ada pengelompokan kedua, pengelompokan data berdasarkan sumbernya. Itu ada data primer, adalah data yang berasal dari sumber pertama. Sebagai contoh, adalah data yang kita himpun sendiri dari hasil interview menggunakan kuesioner atau survei, data yang kita ambil dari mesin atau data hasil website. Lalu ada data sekunder, adalah data yang berasal dari sumber data lain yang sudah pernah diolah atau minimal sudah dibersihkan atau pre-processing. Contohnya adalah data kependudukan, hasil sensus BPS, laporan absensi karyawan, atau data COVID-19 yang tersedia di website resmi pemerintah. Lalu ada pengelompokan ketiga. Di dalam dunia sains, tidaknya saat kita bekerja dengan R atau adalah ada beberapa tipe data yang sering digunakan. Secara hierarki bisa diurutkan sebagai berikut: karakter, numerik, integer, dan logika. Karakter merupakan tipe data berupa karakter atau string. Semua data bisa dilihat sebagai karakter, oleh karena itu secara hierarki tipe data ini ditempatkan di urutan paling atas, namun data tipe ini tidak bisa dilakukan operasi aritmatika. Lalu ada numerik, merupakan tipe data angka berupa bilangan real. Kalau saya boleh bilang, tipe data ini mirip dengan data kuantitatif kontinu. Lalu ada integer, merupakan tipe data angka berupa bilangan bulat.
Sekilas mirip dengan tipe data diskrit pada data kuantitatif, namun di beberapa kondisi tipe data ini bisa dijadikan data kategorik sehingga kita bisa sebut tipenya menjadi faktor. Lalu ada logikal, merupakan tipe data boolean. Hanya berisi true atau false. Tipe data ini sangat berguna saat kita melakukan if conditional, looping, atau membuat regex atau regular expression. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Beberapa metode pengumpulan data antara lain, pertama, wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara terbagi atas dua kategori, yaitu wawancara terstruktur dan tidak struktur. Wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang hendak digali dari narasumber. Yang kedua, wawancara tidak struktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti ini tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Yang kedua, observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Metode pengumpulan data observasi terbagi menjadi dua kategori, yakni pertama, partisipan observation. Dalam partisipan observation, peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Yang kedua, non-partisipan observation. Berlawanan dengan partisipan observation, non-partisipan observation merupakan observasi yang penelitinya tidak ikut serta langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Yang ketiga, angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Lanjut. Yang keempat, studi dokumen. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada sumber penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dokumen yang dapat digunakan dalam pengumpulan data dibedakan menjadi dua, yakni A. Dokumen primer. Dokumen primer adalah dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa, misalnya autobiografi. B. Dokumen sekunder. Dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan atau cerita orang lain, misalnya biografi. Jenis-jenis pengumpulan data kuantitatif, yaitu survei kuesioner, dataset statistik, wawancara, dan observasi. Selanjutnya itu ada skala pengukuran instrumental penelitian. Yang pertama itu instrumen penelitian itu digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian, instrumen yang akan digunakan untuk penelitian terganggu pada jumlah variabel yang diteliti. Jika variabelnya 5, maka instrumennya 5. Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat, maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Nah, yaitu ada jenis skala pengukuran yang merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut jika digunakan akan menghasilkan data kuantitatif, contohnya itu seperti timbangan emas sebagai instrumen untuk mengukur berat badan. Jenis-jenis skala pengukuran ada 4. Yang pertama skala nominal, ordinal, interval, dan rasio.
Selanjutnya itu ada skala sikap. Skala sikap ini hanya digunakan untuk mengukur sikap, perkembangan ilmu sosiologi dan psikologi yang banyak menggunakan ini untuk khusus mengukur sikap. Beberapa skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial antara lain seperti skala Likert, Guttman, semantik diferensial, dan Rashing scale. Selanjutnya itu ada pengertian instrumen penelitian. Dalam penelitian bidang pendidikan, teknik pengumpulan data yang lazim adalah menggunakan instrumen. Dalam menjalankan penelitian data merupakan tujuan utama yang hendak dikumpulkan dengan menggunakan instrumen. Instrumen penelitian adalah nafas dari penelitian. Selanjutnya itu ada populasi dan solusi. Populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi itu bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Terus selanjutnya itu adalah karakteristik populasi itu secara umum karakteristik dari populasi itu bagi dua, yaitu karakteristik populasi dalam lingkup biologi dan juga dalam lingkup statistik. Jenis-jenis populasi secara umum jenisnya yaitu dibagi menjadi 3 jenis yang kemudian diklasifikasikan kembali berdasarkan jumlah dari populasi tersebut, sifat dari populasi tersebut, dan juga berdasarkan klasifikasi atas dasar perbedaan lainnya. Berikut beberapa jenis populasi. Berdasarkan jumlah populasi terbatas adalah ketika sumber data yang ada dalam populasi jumlahnya relatif dan bisa dihitung karena adanya batasan jumlah secara kuantitatif. 2. Populasi tak terbatas. Kebalikan dari populasi terbatas, ada populasi yang tidak memiliki batas, yaitu ketika sumber yang ada dalam populasi tidak dapat dinyatakan sebagai satuan jumlah karena jumlahnya yang sangat banyak yang tidak memiliki batasan. Berdasarkan sifat populasi homogen. Populasi homogen adalah populasi yang dimana unsurnya memiliki sifat yang relatif sama sehingga banyaknya jumlah tidak menjadi masalah karena sifatnya sudah sama. Populasi heterogen. Sebaliknya dari populasi homogen dan populasi heterogen, populasi unsurnya sifat yang berbeda dan memiliki keragaman di dalamnya. Maka dari itu perlu ada batasan yang harusnya dinyatakan dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif. Lanjut. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti mungkin pelajari semua yang ada dalam populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Pelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diperlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul representatif atau mewakili. Kriteria sampel. Ada 2 kriteria sampel, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Inklusi adalah karakteristik umum subjek peneliti dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Sedangkan yang dimaksud dengan eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria eksklusi dari peneliti karena sebab-sebab tertentu.
Teknik pengambilan sampel. Menurut Hamdayani 2020, teknik pengambilan sampel atau biasanya disebut dengan sampling adalah proses penyeleksi jumlah elemen dari populasi diteliti untuk dijadikan sampel dan memahami berbagai sifat atau karakteristik dari subjek yang dijadikan sampel yang dinantikan dapat dilakukan generasi dari elemen populasi. Teknik sampel ada dua bagian, yaitu probability sampling dan no probability sampling. Lanjut. Kesimpulan. Data merupakan bahan yang penting digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan peneliti. Oleh karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam peneliti karena menentukan kualitas hasil peneliti dan diperoleh melalui suatu proses yang disebut pengumpulan data. Istilah data menunjukkan pada ukuran atau observasi aktual dengan hasil dari suatu investigasi, survei, atau hasil observasi yang dicatat dan dikumpulkan, baik dalam bentuk angka maupun jumlah, dan bentuk kata-kata ataupun gambar. Disebut kata. Ini berarti bahwa data merupakan hasil pengamatan dan pengukuran episis yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik dari gejala tertentu. Pengelompokan data merupakan salah satu tahap yang dilakukan dalam proses pengelolaan data. Tujuannya adalah agar data yang digunakan bisa terlihat lebih rapi dan terorganisir. Hal ini menjadi data menjadi lebih mudah dibaca atau diperbandingkan antar data menjadi jelas. Jenis-jenis data ataupun banyak jenisnya, seperti jenis data menurut cara memperolehnya. Jenis-jenis data berdasarkan sumber data. Klasifikasi data berdasarkan jenisnya. Data menurut waktu pengumpulan. Selain itu, metode penelitian data antara lain yaitu wawancara, observasi, angket atau conference, dan studi dokumen. Instrumen peneliti digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian, ilmiah instrumen yang akan digunakan untuk peneliti terganggu pada jumlah variabel yang teliti. Jika variabelnya 5, maka instrumennya 5. Jenis-jenis skala pengukuran ada 4: skala nominal, skala ordinal, skala internal, interval, dan skala ratio. Oke. Balik ke moderator. Oke, terima kasih Bayu. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.